Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Hidayah dari kelas PGSD 6A dengan NIM 343018.054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perspektif global dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya dan Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Yulina. Langsung saja masuk pada materi, yaitu mengenai kesadaran dan wawasan perspektif global. Nah, di sini landasan dan kesadaran wawasan itu ada tiga. Yang pertama yaitu mengenai nasionalisme. Nah, nasionalisme sendiri seperti yang kita tahu itu adalah rasa bangga, setia, dan juga rasa cinta tanah air kita, tetapi tanpa memandang jelek atau merendahkan dari bangsa yang lainnya. Nah, termasuk di dalamnya nasionalisme itu bisa ditumbuhkan melalui sering menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya, kemudian mengikuti upacara bendera, kemudian memperingati Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan. Nah, itu semua dilakukan bisa untuk meningkatkan atau membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme kita. Selanjutnya, yang nomor dua ada norma. Nah, norma itu aturan, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Dan agama. Selain norma ada juga agama. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Nah, di dalam Indonesia sendiri itu negara Indonesia membebaskan warga negaranya untuk silakan diberi kebebasan memilih mau memeluk agama yang mana. Misal Islam, ke Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun beragama Konghucu. Nah, di dalamnya agama itu juga berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pemeluk agamanya. Kemudian yang nomor tiga ini yang terakhir ada nilai dan budaya bangsa. Nah, nilai dan budaya bangsa itu seperti contohnya gotong royong, kemudian sikap santun, sikap toleran, sikap ramah, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan oleh seluruh warga negaranya. Itu harus terus selalu dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai yang baik tersebut tidak hilang, terutama nilai gotong royong. Kemudian selanjutnya ada mengenai kekuatan globalisasi. Nah, yang pertama ada kekuatan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat, tumbuhnya sudah sangat cepat terjadi. Jadi agar tidak tertinggal zaman, tentunya kita harus juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Nah, ini juga penting. Dan yang ketiga ada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di sini baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial sesama manusia. Kemudian yang terakhir ada politik, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri seperti adanya kerjasama antar negara, kemudian ada konferensi misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian globalisasi bukan sesuatu yang baru. Nah, contohnya globalisasi biasanya terintegrasi dalam materi PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Dalamnya juga ada mengenai HAM, pembahasan mengenai hak asasi manusia. Ada juga pembahasan mengenai keadilan. Kemudian ada juga pembahasan mengenai demokrasi. Nah, globalisasi juga masuk ke materi IPS, yaitu materi tentang iklim, lingkungan, kemudian materi tentang kependudukan, kemudian materi mengenai pengaruh revolusi Inggris. Nah, kalau revolusi Inggris sendiri ini maksudnya yaitu pada materi revolusi industri. Nah, maksudnya penggunaan teknologi mesin pada pekerjaan. Jadi dimulai digunakannya berbagai mesin-mesin itu sejak adanya revolusi Inggris ini. Nah, yang pertama kali itu memakainya mesin uap. Nah, jadi adanya mesin uap, penemuannya ini bisa digunakan untuk berbagai proses produksi. Jadi mesin-mesinnya sudah menggunakan teknologi mesin uap. Nah, ini yang
melatar belakangi adanya revolusi industri di Inggris. Kemudian ada juga sistem dumping Jepang. Nah, ini maksudnya itu sistem menjual barang ke luar negeri ataupun ekspor, sebutannya ekspor, dengan harga jual yang lebih murah daripada saat menjual ke dalam negerinya sendiri. Nah, taktik ini biasanya sistem dumping ini digunakan oleh Jepang, negara Jepang. Jadi misalkan Jepang mengekspor apa ya, sepeda motor misalnya ke Indonesia. Nah, itu harga jualnya lebih murah daripada saat Jepang menjual sepeda motornya itu di negara Jepang itu sendiri. Kemudian globalisasi di materi IPA, ada materi tentang alam tentunya seperti ozon, pemanasan global, atmosfer, ataupun materi mengenai El Nino. Nah, El Nino ini fenomena naiknya suhu laut di samudra, khususnya di Samudra Pasifik. Nah, ini dampaknya bisa sampai di Indonesia. Apa saja dampaknya? Nah, itu menyebabkan berkurangnya curah hujan, baik itu terjadinya kemarau panjang, bahkan sampai terjadi kekeringan. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada padat informasi. Jadi informasi yang dapat kita dapatkan itu bisa semakin banyak, yang bersumber dari mana saja dan dapat kita cari kapan saja. Yang tentunya banyaknya informasi ini kita harus pintar-pintar untuk memilih dan mengolahnya. Mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, mana informasi yang benar ataukah mana yang cuma bohongan atau hoax. Jadi kita sebagai penduduk yang baik tentunya harus bisa menyikapi mudahnya mendapatkan informasi dengan baik. Kemudian ada kompetisi yang sehat. Nah, di era globalisasi dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, nah ini tentunya akan menimbulkan kompetisi-kompetisi atau persaingan-persaingan antar individu. Contohnya di dunia kerja. Nah, tentunya dilaksanakan dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat, bukan cara yang kotor seperti menyuap atau korupsi. Nah, itu baru cara yang tidak baik. Kemudian ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini maksudnya berbagai informasi, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang semakin informasi apa saja, baik itu informasi tentang politik, tentang kesehatan, tentang pendidikan, yang semakin mudah kita dapatkan. Kemudian ada komunikasi yang lancar. Nah, ini tentu sangat berkaitan dengan adanya globalisasi, dengan adanya berbagai teknologi, berbagai ilmu pengetahuan yang tercipta, kemudian sudah adanya smartphone, adanya internet, tentu akan membuat komunikasi akan lebih mudah dan lebih lancar terjadi antara satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi penghalang jarak, penghalang waktu, karena komunikasi akan dilaksanakan secara lebih mudah. Contohnya juga dalam dunia pembelajaran. Nah, selama pembelajaran selama pandemi, kita bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, dengan menggunakan internet, jadi pembelajaran bisa tetap dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.